Aceh damai, Indonesia aman. One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita alhamdulillah hari ini mendapatkan kesempatan bisa silaturahmi dengan antara UI Watch, pimpinannya Pak Taufik Mahaudin, Taufik, dengan ada teman-teman senior Profesor Hasrul, Pak Suwani, dan yang tidak kalah pentingnya dan tamu kita hari ini yang terhormat adalah Pak Abdullah Putih. Memang UI Watch punya konsen dengan macam masalah, tapi kebetulan masalah yang sangat mengemuka hari ini adalah bagaimana kita mencermati perkembangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan Aceh dan negara kita tercinta. Kita manfaatkan kesempatan kehadiran ini untuk mungkin ada masukan-masukan langsung dari Pak Taufik, tapi sebelumnya sebelumnya itu kita minta arahan dari senior kita Pak Taufik. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang komunikasi dan kami hari ini, kami akan mulai dengan veritas, kebenaran, probabilitas, kejujuran, dan justisia keadilan. Kali ini kita akan angkat hal yang serius yang dilakukan oleh salah seorang petinggi pejabat negeri ini yang ngawurnya minta ampun, yang namanya Tito Karnavian. Sekarang resminya udah Menteri Dalam Negeri. Apa ngawurnya? Dia memutuskan kasus Aceh, pulau-pulau yang masuk Aceh itu dipindahkan, diarahkan menjadi di bawah Sumatera Utara. Ini Tito nih saya bilang ngawur luar biasa dan langsung di-smash habis oleh Bapak Prabowo Subianto. Nggak benar itu. Jadi tolong ditanya, Tito nih urusannya apa ya? Hah? Jadi kalau mau dibilang dia bilang PKI gaya baru, ya barangkali juga. Minimal dia dipapari untuk kepentingan PKI gaya baru yang digambarkan diwakili oleh yang namanya Joko Widodo. Jadi saya bilang Joko Widodo itu PKI gaya baru. Kami berani mengatakan. Mau bukti nanti saya tunjukkan. Jadi kita harus keras dan tegas. Pak Prabowo sudah jelas memutuskan nggak benar itu. Tito berhentilah, kalau dia punya rasa harga diri, dia mundur. Tapi yang namanya kalau PKI mana ada rasa harga diri. Cek sejarah PKI 65, saya udah ikut 65, 66. Kita ganyang PKI, saya di tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Ini diulangi gitu ya, makanya disebut PKI gaya baru. Jadi Tito ini maunya apa nggak jelas, cari muka ke Joko Widodo yang sudah lengser dengan mengarahkan pulau-pulau yang masuk bagian Aceh itu diserahkan ke Sumatera Utara supaya bisa dikendalikan oleh Bobby dan ada bisnis di sana. Saya tahu, ya pulau-pulau itu bisa dikelola, dicari segala macam, diinvestasi, panggil investor asing, bagi-bagi duit di sana. Udah akan kita baca lah. Jadi saya nggak tahu Prabowo sudah tegas mengatakan dan Tito tidak ada muka malunya untuk mundur. Kalau dia punya integritas dia mundur, malu dia. Cuman PKI gaya baru yang tidak punya rasa malu. Jadi rekan-rekan Anda kita cermati dan saya harus bicara keras kali ini. UI Watch harus bicara keras. Kami merepresent pemikir-pemikir dari UI yang kebetulan kampus-kampus ini bayangkan masih dibuat tidak berkutik, kami yang berkutik. Tidak ini bisa membayar kami. Jadi kembali buat Tito Karnavian, Anda dipaparin PKI baru, urusan apa Anda memutuskan? Saya tahu bacanya pulau-pulau itu ada sumber migas apa yang luar biasa. Kalau di bawah Pemda Sumut, Gubernur Sumut, yang gubernur adalah menantunya namanya Jokowi, udah bermain nanti masalah
ya Pak, investasi asing, persentase, udah paham saya dulu bisnis lama. Jadi Tito, kalau Anda punya harga diri, Anda harus minta mundur. Kalau Anda tidak punya harga diri dan Anda tidak akan mundur, nunggu dilengsarkan. Hanya PKI Gaya Baru yang tidak punya harga diri. Silakan kita lihat nanti Tito Karnavian ini mau kemana lagi. Kali ini saya bicara keras untuk Wiwot, karena nggak bisa ngomong baik-baik sama orang begini. Orang begini ngomong baik-baik nggak nempel di kepalanya. Jadi kalau ngomong keras, buka ke publik. Mau kita ngomong di publik. Saya undang Tito Karnavian bicara di publik. Wiwot nunggu Anda. Kita bicara di publik, kita buka. Kalau kami keliru, kami minta maaf. Di publik kita buka. Kalau Anda keliru, kenapa Anda tidak minta mundur? Dan saya ulangi, kecuali PKI Gaya Baru yang tidak punya rasa malu, tidak perlu integritas. Karena PKI Gaya Baru ada kelanjutan jelmaan dari PKI 6566. Karena bentuknya di bawah permukaan, tidak tampil dengan gua PKI, kami sebut dia PKI Gaya Baru. Jadi nggak ngerti Mendagri, bekas Kapolri. Ini termasuk yang rusak. Kenapa riset 65 teman saya sudah berani mengatakan PKI Gaya Baru mengendalikan polisi kabukti? Kapolri bagaimana? Kasus Sambo. Nggak ada gerakan itu. Tito itu siapa? Segala macam. Polisi yang baik-baik banyak betul disingkirkan. Saya kenal berapa polisi. Pati-pati yang baik-baik disingkirin, nggak berkutik. Dari Listio Sigit, ya. Saya nggak tahu Prabowo nunggu apa lagi untuk tidak mengganti Listio Sigit. Karena tidak mencopot yang namanya Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Wiwot mendesak dan mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia melengsarkan Tito Karnavian mengganti Listio Sigit. Nggak usah nggak enak-enakan lah, hari ini ngadepin PKI baru, jangan pakai perasaan, jangan pakai nggak enak-enakan. PKI itu harus dihajar langsung, tegas, keras, dan langsung dilakukan. Saya tidak bicara panjang lebar, ini pesan kami dari Wiwot hari ini, dan kita nunggu nanti. Kami dukung Pak Prabowo Subianto, Wiwot siap, kalau perlu kami akan minta teman-teman dari UI turun semuanya. Saat ini biar kami yang tampil dulu, karena kampus-kampus lain juga masih dijinakan dikerjain oleh LBP yang jelas dia PKI. Halo LBP, Anda nggak tahu ke PKI, mari kita ngomong. Kenapa paman Anda kabur? Salim Said cerita banyak tentang Anda. Di medsos Anda ada ngomong puji-puji PKI. Anak muda yang pakai kos pakai itu mode. Ya kan Anda PKI lah. Jadi gampang, jadi rekan-rekan saya tidak akan memberikan ruang, tidak akan toleransi buat PKI Gaya Baru yang terus berusaha tampil sejak 98. Dan Pak Harto turun, PKI Gaya Baru bermain, nyusup di mana-mana. DPR dikendalikan di kedutaan. Riset November 2015 sudah membaca ini dan semua yang terjadi saat ini. Jadi terus terang Bu Wiwot tidak akan tawar-menawar, tidak ada toleransi untuk PKI Gaya Baru yang muncul dengan berbagai macam bentuk, bersembunyi dan sebagainya. Mudah-mudahan rekan-rekan saya pernah berasukan yang mengatakan kan PKI udah bubar Pak Taufik. Ya itulah saya bilang, banyak orang kita yang level berpikirnya level 3 dari 8 level berpikir yang baru melihat, baru percaya, baru tahu kalau sudah terjadi. Jadi kemampuan berpikir antisipatif itu masih rendah. Nah, saya mengatakan PKI Gaya Baru sudah bergerak sejak 98. Dia punya andil besar kan, menurunkan Pak Harto dan dibelokkan untuk kepentingan mereka. Sekarang mereka sudah berkiprah di mana-mana. Ada yang mengatakan, saya bangga menjadi PKI tidak akan berani tampil kalau dia belum kuat. Sekarang sudah bergerak. Dan saya ulangi, Jokowi adalah PKI Gaya Baru. Cek keluarganya. Cek keluarganya. Gampang. Sekarang pramuka ramai kan ijazah palsu. Kemudian dibakar itu pramuka. Jadi udahlah kebuka satu-satu. Kembali mengatakan Wiwot tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap PKI Gaya Baru yang menyusup kemana-mana dan menghancurkan Republik. 6566 saya di jalanan bersama almarhum senior saya Fahmi Idris, kita bergerak langsung aksi kita melawan PKI Gaya Baru. Sekarang muncul lagi PKI Gaya Baru, nyelam segala macam. Nah,
untuk Anda aja, teman saya paparan, saya ulangi, 2015 November, teman saya paparan riset mengenai munculnya PKI Keseran 2015. Yang bikin LBP kok ngamuk-ngamuk. Dia menuduh teman saya dukung Prabowo untuk pemilihan presiden. Teman saya bilang kenal juga gua. Lah ini riset ngamuk Prabowo si LBP. Ternyata dia PKI, Salim Said beritahu saya ini PKI. Pamannya kabur. GGT Kapolres PKI 05 gagal. Jadi kita menghadapi PKI kayak baru yang sembunyi dan tampil dengan tampilan lain, pakai tangan orang lain dan atau memapari pikiran orang lain. Jadi kami tetap mengingatkan pada Anda semuanya, PKI kayak baru terus bergerak. Kita jangan pernah mendiamkan, jangan nunggu dia beraksi lagi, dia sudah mulai merusak. Saya mengatakan Pak Tito Karnavian minimal dipapari oleh PKI Gabaru, kalau dia bukan PKI Gabaru, dipapari untuk merusak Republik. Adu domba Republik. Dan kami angkat topi, terima kasih Pak Prabowo, Anda tegas mengatakan itu pulau-pulau di bawah Aceh, UIWAT mendukung. Kita nunggu aja gerakan dari Pak Prabowo, UIWAT siap. Kita cuma nunggu, kalau diperlukan UI akan turun ke jalanan jaket kuning, pasti akan diikuti oleh ITB, IPB, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih Bang Asrul dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kedatangan Adinda Abdullah Putih yang tercinta. Amin. Sudah saya dengar tadi testimoni dari Pak Taufik. Saya memang benar yang diucapkannya itu PKI gaya baru, Jokowi adalah otak. Kenapa? Dia menerbitkan Kepres 17 tahun 22 yang dianggap itu korban daripada Angkatan Darat TNI, korban dari keluarga PKI. Dengan impres yang dia ciptakan itu saya minta kepada Prabowo harus dibatal, itu penghinaan terhadap TNI. Kalau saudara Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia itu harus dia cabut, dia batalkan Kepres yang ditandatangani oleh Jokowi tahun 2023. Sekian, terima kasih. Itu saya minta kepada Prabowo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siap. Saya kira kita udah dengarkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya pertama berterima kasih bahwa pada hari ini diundang dalam satu kelompok yang sangat luar biasa sebetulnya, UPI-Watch, buat pimpinan Pak Taufik. Dan yang mengundang saya ini adalah Kandasa Pak Hasrul Hakud ini, kawan lama itu Pak ya. Iya. Nah jadi sampai di sini kemudian ternyata mereka bapak-bapak kita di sini ada Mas Rudi juga bincang dan mengapresiasi tentang apa yang terjadi pada kes 4 pulau di Aceh Singkil kemarin. Dan mereka semua bersimpati kepada teman-teman Aceh, masyarakat Aceh yang sangat solid dan kompak memperjuangkan agar 4 pulau Singkil kembali. Dan sekarang alhamdulillah Pak Prabowo sebagai Presiden sudah memutuskan kembali. Dan yang kedua, saya melihat semangat beliau-beliau ini juga luar biasa, marah kepada kondisi yang kemudian tercipta sampai ada kasus begitu ribut, begitu hebat, begitu dahsyat. Nah sebetulnya saya sependapat, mestinya case ini tidak terjadi kalau Pak Mendagri memperhatikan dari awal apa yang ada secara historis di Aceh. Nah yang pertama, itu kebetulan ada undang-undang tahun 1999, setahun kemudian saya gubernur di Aceh, itu terbentuknya Aceh Singkil yang merupakan pecahan dari Aceh Selatan. Dan pecahan dari Aceh Selatan ini pada waktu Provinsi Aceh dibentuk tahun 2000 juga ada undang-undang yang menyatakan di Aceh ada 7 kabupaten yang ikut Provinsi Aceh, termasuk Aceh Selatan.
Nah kalau Aceh Singkil dalam pecahan nggak sesat, otomatis dari mana itu adalah Aceh. Kemudian pada tahun 99 itu dibuatlah kepemekaran Aceh Singkil itu, dan waktu itu bupatinya Teku Mamuk Saputra. Saya datang ke sana dan beliau juga cerita tentang Pulau 4 itu yang luar biasa indahnya. Jadi sebenarnya itu masalah Aceh sudah nggak perlu dibicarakan, sudah lama itu. Nah, apalagi kalau misalnya Pak Mendagri waktu itu membicara itu, mestinya tidak boleh tergopoh-gopoh dan saya senyap. Saya melihat Pemda Aceh seperti nggak tahu pada waktu itu, seperti diburu-buru. Padahal Undang-Undang PA yang tahun 2015 itu ada satu pasal yang menyatakan setiap pembicaraan terhadap Aceh itu perlu dibicarakan, dikonsultasikan dengan Pemda Aceh dan DPR Aceh. Itu nggak dilakukan. Nah, kemudian ketika itu nggak dilakukan yang undang-undang, Pak Mendagri bikin keputusan menteri. Secara strata hukum kan di bawah undang-undang. Jadi sebenarnya Pak Mendagri boleh dibilang melawan hukum, melanggar undang-undang sebenarnya. Nah makanya terus terang saya waktu itu hakul yakin masalah akan selesai dan itu tetap milik Aceh. Karena undang-undang begitu. Apalagi kalau dilihat lebih jauh lagi, zaman Sultan Sanabuda, kita kenal di Aceh ini ada Universitas Syahkuala. Kenapa Syahkuala? Itu adalah nama daripada Syekh, seorang ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu orang Singkil. Jadi dulu menunjukkan, ada lagi Hamzah Fansuri, ulama besar juga. Itu menunjukkan bahwa Singkil dan sekitarnya, bahkan sebenarnya maaf, dulu dianggap dari Aceh, bagus itu masuk Aceh. Jadi nggak ada cerita soal itu sebetulnya. Kok tiba-tiba itu muncul tuh yang di luar dugaan, gitu kan? Maka banyak juga orang Aceh yang semangat karena marah. Tapi ada orang juga Aceh tenang-tenang aja karena merasa yakin ini Aceh dan akan kembali ke Aceh. Dan sekarang sudah terjadi, alhamdulillah. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya terima kasih sekali pada teman-teman yang hadir ini dari UI Watch yang juga sangat memperhatikan soal Aceh. Dan saya menyampaikan salam beliau-beliau ini kepada masyarakat di Aceh bahwa Anda di Aceh didukung oleh teman-teman kita di Jakarta meskipun bukan orang Aceh, termasuk UI Watch. Jadi terima kasih, kita sama berdoa agar hal ini tidak terjadi ke depan. Karena itu membuat ricu hal-hal yang tidak terus. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan beberapa catatan banyak atas pencerahan yang luar biasa. Penjelasan seperti ini perlu jadi masyarakat supaya tahu. Terutama juga ada satu pengalaman sederhana ya, tapi untuk menjelaskan bagaimana kita harus hati-hati dalam Aceh. Aceh ini dulu saya waktu di istana banyak sekali dokumen intelijen. Dan kalau dikirim ke presiden, saya baca. Dan itu banyak sekali menceritakan tentang masalah-masalah kemanusiaan di Aceh. Dan saya nggak kuat, kan terlalu banyak cerita yang nggak enak, kekerasan dan sebagainya. Jadi pada waktu bikin undang-undang nomor 11, kebetulan saya salah satu. Nah waktu itu saya bertanya kepada Pak Yusuf Kalla, kenapa judulnya ini Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Karena buat saya itu bisa nanti tidak enak dengan pemerintahan Indonesia. Tapi jawabannya Pak Yusuf Kalla itu dari segi kemanusiaan itu bagus. Udahlah saya itu, udah terlalu banyak kekerasan berdarah, tindakan kekerasan. Udahlah, biar jangan lagi terlalu banyak korban, bikin aja. Jadilah undang-undang itu dengan sejumlah kekhususan. Saya dari dana otonomi khusus. Jadi ada beberapa kekhususan. Misalnya daerah-daerah lain itu pembangunan bisa di para ulama hanya berdoa saja terakhir. Kalau di Aceh mereka harus ikut serta dalam perencanaan. Ada dewan adat, ada dewan ulama, ada berbagai perangkat yang membuat mereka itu lain dari yang lain. Termasuk soal tanah juga. Itu ada kekhususan di sana. Jadi kita wajib kaget kalau tiba-tiba ada putusan yang melanggar semua kepatutan
adab-adab dalam rangka semangat investasi. Ya. Saya kira ini perlu jadi catatan bahwa investasi itu dia harus ada dasarnya. Dasarnya itu ada tatanan yang stabil. Orang nggak bisa membawa investor Indonesia kalau gayanya preman, ya kan? Main tabrak sana, tabrak aturan tidak. Investor tidak takut, Ya, benar, ya, Pak? betul. Jadi saya kira kita harus dudukan soal investasi. Jangan hanya atas nama investasi, semua aturan dilanggar. Akhirnya nanti investor ini juga digugat di kemudian hari. Ya, Jadi saya kira ini perlu diluruskan. Hubungan antara Aceh dengan Sumatera Utara yang bagus bisa jadi rusak karena tindakan kita di autonomi yang gegabah, ya. tidak memperhitungkan hal-hal yang sensitif. Jadi itulah yang membuat Pak Taufik Bahudin tadi terus semangat mengungkapkan mungkin kemarahan. Wajar lah, karena mestinya tidak ada apa mestinya. Ya kan? Dibikin jadi masalah, kemudian seolah-olah selesai dengan pernyataan bersama. Semangatnya bagus, tapi dia tidak punya alas undang-undang. Status penyelesaian bersama secara hukum itu di mana tempatnya? Itu kan masalah. Kita selama ini selesaikan peraturan, bahkan peraturan perundang-undangan. Jadi ternyata ini masalah yang dibikin sendiri oleh kita. Akhirnya dia timbul masalah yang biaya terlalu besar. Tadi Pak Taufik itu menjelaskan ada mungkin beberapa hal yang belum disampaikan tertutup. Saya kasih Mungkin kesempatan Pak Taufik, lanjut. Merah. Seorang pejabat itu, bahkan seorang biasa pun, bagaimana kita akan menilai kredibilitas dia, integritas dia. Lihatlah dari tindakan-tindakan dia selama ini. Dipenuhi enggak syarat-syarat sebagai seorang yang berintegritas dan punya kredibilitas? Saya mati Tito tidak punya dua syarat-syarat. Contoh sederhana, kasus buku merah. Itu videonya masih ada sekarang. Bagaimana Tito bermain, catatan dia korup. Catatan dia korup, yang disobek dia direkam oleh kamera. Jadi saya menuntut Tito ini rusak, saya menuntut terang aja. Pertanyaan menarik adalah kenapa kok didiamin? Kapolrinya saya mengatakan PKI Gaya Baru, Papan Riset November 2018 mengatakan PKI Gaya Baru sudah kendalikan polisi. Kendalikan polisi itu oknum-oknum tertentu yang berperan itu dikendalikan atau dipapari atau memang dia bagian dari Komisi Barat Gaya Baru, sehingga polisi yang baik-baik dibuat tidak berkutik, disingkirkan pelan-pelan. Jadi ada jabatan di polisi yang hebat dalam tanda petik, tapi tidak punya power dan tidak ada duit ya Pak. Itu antara lain yang saya tahu adalah jabatan yang urusannya dengan dunia internasional, ke Interpol, kemana itu ditaruh di situ. Itu polisi yang itu jabatan buangan namanya. Saya kira masih ada lagi yang lain. Tapi ya udahlah, yang jelas adalah bahwa inilah salah satu contoh bentuk realita bagaimana PKI Gaya Baru mengendalikan polisi. Jelas, Sambo tidak diproses, ya kan? Tito bermain, saya silakan aja. Terus yang baik banyak loh kita nonton. Jadi kembali saya kan Tito kenapian, kita bisa baca kelakuan, ya. Anda Jokowi boleh aja hak Anda, tapi tolong ingat, Jokowi PKI Gaya Baru. Jadi kalau Anda dukung Jokowi, bisa aja Anda dibayar dan atau Anda bagian dari PKI Gaya Baru. Urusan apa Anda mengatur pulau-pulau itu buat menantunya Jokowi yang kebetulan jadi gubernur Sumut? Enak aja, Presiden Prabowo tegas kembali ke Sumut, salah saya. Dan maaf, kembali ingatkan, Anda harusnya punya malu, Anda minta malu. Tapi kembali saya katakan PKI Gaya Baru tidak punya rasa malu, tidak punya integritas dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan publik memahami dan lebih mengerti siapa Tito Karnavian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Soni. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menyimak tadi dari para senior, ya apresiasi dari Pak Abdullah Putih yang mantan Gubernur Aceh.
Aceh sendiri, dan jelas dan kita apresiasi juga dengan Pak Presiden kita Bapak Prabowo yang telah begitu cepat dan tegas untuk mengembalikan 4 pulau itu kepada pemuda Aceh, dan itulah tanda ketegasan dan yang kita harapkan dari Presiden kita. Yang berikut adalah kita sangat melihat dan jelas bahwa kekeliruan itu sebetulnya tidak harus terjadi kalau itu tidak ada rencana. Oleh sebab itu rencana yang tidak baik itu harus dibayar dan ditebus dengan kalau tadi yang disampaikan Pak Taufik, Mendagri mundur. Kalau di Jepang itu udah mundur, mungkin menterinya bunuh diri. Ya, bunuh diri itu, ya kan? Ini karena belum buat konflik yang besar itu. Alhamdulillah kita harus bangga masyarakat Aceh yang punya budaya yang begitu bagus, musyawarah yang baik, gubernur juga bagus. Tadi yang disampaikan Pak Abdullah kita yang mantan gubernur Aceh bahwa ada sejarahnya, makanya setiap keputusan itu ada alasnya, ada dasarnya, ya kan? Ini yang perlu kita pelihara. Mudah-mudahan dengan kesalahan atau kekeliruan yang terjadi tentang Pulau Aceh tadi itu, dan saya tidak mengatakan itu kekeliruan, pasti ada rencana, nggak tahu siapa yang merencanakan, nggak ujuk-ujuk keluar skep, ya. Tapi Kepmen itu terlalu rendah, masih ada undang-undang lagi. Oleh sebab itu, ke depan jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Itulah dia yang menjadikan konflik antar daerah. Alhamdulillah kita apresiasi dengan presiden kita sekali lagi, ya, mudah-mudahan presiden kita tegar dan lebih jeli lagi untuk masalah-masalah yang berikutnya. Karena masalah ini akan ada terus, ya. Oleh sebab itu diperlukan ketegasan seorang presiden. Demikiannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada satu lagi. Komentar saya meminta kepada Jaksa Agung untuk menangkap Tito Karnavian karena kasus korupsi daging rekening merah yang diambil dicuri di KPK yang terungkap beredar sekarang ini. Itu adalah Tito Karnavian yang korbannya sudah patrialis akbar dari seorang hakim di Mahkamah Konstitusi. Ada itu kasus daging impor. Jadi itu tuh dia importer ini mengasih uang sama si Tito. Kalau si patrialis akbar yang merubah undang-undang, itu terlibatnya dia. Ya undang-undang impor daging. Untuk itu. Iya, itu uangnya tuh. Jadi rekening disita. Ya, jadi jelas. Jadi saya minta kepada Jaksa Agung tangkap Tito. Yang kedua, kasus Jessica yang dimanipulasi, yang heboh beredar oleh Rismond Syarifan Mutiara dari pantai Danau Toba, Bali. Karena kalau dia mau dikasih duit sudah bisa, cuma dia memang benar menegakkan kebenaran sesuai dengan perjuangan Wiwos. Jadi saya minta kepada Jaksa Agung atau Presiden Prabowo perintahkan Jaksa Agung tangkap itu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, teruskan mungkin terakhir. Terus mantap, apresiasi Pak. Baik, saya kira teman-teman sudah bicara semua, dan kalau kita lihat nuansanya adalah bersimpati kepada Aceh dan juga agak sedikit marah lah pada bapak-bapak kita yang membuat suasana gaduh, ya. Masuk yang disebut tadi Pak Mendagri atau siapa lagi, ya. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang begini, ini juga mungkin jadi perhatian kepada bapak kita di pusat. Aceh ini otonomi khusus. Karena Aceh khusus, maka ada beberapa hal berkaitan kebijakan. Misalnya sejak 2005 berlakulah otonomi khusus di Aceh,
pembagian hasil misalnya sumber daya mineral, kalau daerah lain mendapat 30%, pusat 70%, Aceh sebaliknya. Tapi dalam praktek sampai hari ini sulit itu untuk kita ketahui betul nggak kita dapat 70%. Karena setiap yang muncrat dari bumi Aceh, minyak dan gas itu, orang Aceh nggak pernah bisa hitung gitu kan. Nah oleh karena itu barangkali pemerintah pusat sudah waktunya lebih jujur dalam bersikap dan melihat Aceh. Katakanlah kalau saya mengusulkan, selain otonomi khusus, kasih kepada Aceh perhatian khusus gitu ya. Nah Aceh ini kan sudah 3 kali nih, ada dulu di ITI, kemudian ada Perang Cubo, kemudian ada GAM, ada PKI, dan Panam. Nah jadi orang Aceh ini kalau kita lihat sekarang seperti orang luka dan luka. Nah kejadian 4 pulau kemarin itu seperti mencungkil bekas luka, sakit sekali sebetulnya. Sakit itu sebenarnya. Sedih juga. Berat masyarakat Aceh kadang-kadang kurang diperhatikan oleh pusat. Misalnya ada waktu saya gubernur ada, kita punya undang-undang ISMA waktu itu. Tapi kalau kita bicara tingkat nasional, teman-teman di pusat tuh nggak lihat itu punya Aceh. Tapi biasa-biasa saja. Bisa kan ada yang khusus, gitu kan. Hari ini Aceh itu menurut data statistik itu adalah provinsi termiskin di Sumatera. Coba, tolonglah pemerintah pusat, perhatilah. Gubernur kita bekerja, Pak Mualim itu luar biasa. Tapi kalau uang nggak ada, bagaimana dia bisa bekerja? Jadi mungkin momentum ini, tolonglah pusat perhatikan Aceh. Karena Aceh sangat menderita. Ya. Jangan lagi tambah luka atau luka. Bisa saya tanya sedikit? Ya. Itu dulu waktu dulu undang-undang Aceh itu nomor 11 itu sedikit saja karena kita berusaha tidak banyak namanya peraturan pemerintah seterusnya untuk menerjemahkan undang-undang berapa. Nah ternyata kemudian sesudah undang-undang disahkan, banyak teman-teman dari Aceh bolak-balik ke pusat untuk tanya pelaksanaannya untuk peraturan pemerintah dan lain-lain itu tidak dibikin. Jadi itu menurut saya sih yang dari bilang kurang jujur. Pemerintah jujur bahwa jangan hanya menyenangkan dengan membuat undang-undang, tapi peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya tidak dibikin sama aja. Ini kasihan juga mereka bolak-balik. Saya mau tanya, sejauh mana sih sebenarnya itu pelaksanaannya? Kalau pada waktu saya dulu di Aceh, memang undang-undang otonomi khusus belum berlaku ya. Dulu tapi ada undang-undang ISMA Aceh. Tapi hampir mirip gitu. Tapi dalam pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang sudah khusus ini, ketika kita tiba di tingkat nasional, itu lebih keras lagi. Mau dibawakan nggak ada suasana yang biasa gitu. Jadi kita, susah lah pada ya. Nah jadi mungkin kalau sekarang ini kita nggak bilang deadpan seperti zaman Pak Harto dulu, setiap undang-undang itu dianggap sudah diketahui masyarakat. Mungkin ada juga sekarang harus setiap undang-undang yang ada itu disosialisasikan sehingga masyarakat tahu, dan juga tidak hanya masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia lain juga tahu bahwa di Aceh ini mestinya ada kekhususan yang memberikan suasana khusus. Itu belum saya kira ya. Jadi transparan. Ya, jadi itu barangkali supaya seperti sekarang misalnya sudah jelas Aceh itu termiskin di Sumatera. Kenapa nggak pemerintah mengambil satu sikap? Wah ini harusnya program begini, supaya ini bisa muncul lagi, kan? Kalau diserahkan kepada Aceh, Aceh keadaan miskin, keadaan masyarakat juga masih begitu. Jadi susah bangkitnya. Apalagi ditambah masa-masa politik seperti kemarin gitu kan. Jadi ini harapan saya. Semoga pemerintah lebih memperhatikan. Kita kan saudara, sama-sama saudara. Dan Aceh kalau disebut daerah modal itu tiba-tiba. Jadi ketika kita Aceh dulu ditanya merdeka, apakah Indonesia merdeka, waktu itu DKI udah jatuh juga, Jogja udah jatuh, tinggal hanya Aceh. Bicaralah Agus Salim, Aceh masih ada, itu masuk modal. Jadi saya kira bukan Aceh ingin berpilihan minta macam-macam. Hal-hal begini perlu ada perhatian supaya orang Aceh merasa juga diperhatikan. Terima kasih. Saya kira dengan demikian, alhamdulillah kita
selesaikan Ya. acara pada sore hari ini, dan terima kasih ada tamu-tamu yang terhormat sudah mendapatkan, dan kita dengan semangat bahwa Pak Gubernur, mantan Gubernur mengungkapkan perasaan harunya ya. Dia juga karena membayangkan yang memimpin Indonesia sekarang adalah Pak Prabowo yang sangat hatinya itu sangat halus dan tersentuh dengan Ya. masalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi kita dalam posisi UI Watch ini seperti tadi harapannya Pak Taufik, Pak Taufik bahwa kita mendukung kepemimpinannya mendapatkan hati nurani. Ya. Kritik-kritik kita kepada para pejabat yang tanda petik menyebabkan banyak masalah seperti itu, bagian dari cinta kita kepada kepemimpinan itu Ya. supaya bisa Ya. lebih efektif. Nah, jadi itu sebenarnya supaya Indonesia tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam keadaan seperti itu. Ya. Kita harapkan mudah-mudahan Betul. segera mendapatkan. Amin. Insya Allah, amin, amin, amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1.